pada waktu itu Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, dan ditimbulkan di hati kaum muslimin itu namanya wahan. Al-wahnu itu. Ditanya oleh sahabat, apa tuh wahan ya Rasul? Cinta dunia, takut mati atau benci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin yang tak kami sebut namun juga satu persatu yang hadir malam hari ini, anak-anak kami yang masih bertahan hadir sampai pada malam Ramadan yang ke-12, ya Bang? Di alhamdulillah malam ke-12 Ramadan ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan dua pedoman hidup untuk menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah Rasul. Mari ibu dan bapak jemaah semuanya, kami juga mengajak diri kami sendiri, kita selalu berusaha istiqamah untuk betul-betul menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita lakukan, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan pedoman Al-Quran dan sunnah Rasul. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita adalah penyakit wahan. Saya pernah menangannya Ibu, Bapak? Aneh rasanya. Berarti wajib wak jaleh malam aja. Dalam satu hadis Ibu dan Bapak, wahan ini artinya adalah penyakit hati. Orang yang betul-betul cinta dunia dan benci mati. Itulah wahan. Jadi berlebihan cintanya ke dunia, kematian dia benci. Hubbud dunya wa karahatul maut. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasul, yang terjemahnya, kata Rasul,
nanti akan ada suatu masa orang-orang kafir akan mengerumuni nih kalian atau orang-orang Islam ini, orang mukmin itu bagaikan binatang atau hewan yang mengelilingi makanan gitu, di pasamuan gitu. Jadi ada makanan dikelilingi oleh yang akan makan itu. Jadi bagaikan itulah umat muslim itu akan ada suatu saat umat Islam ini akan dikerumuni oleh atau dikeroyok oleh musuh-musuhnya, orang-orang kafir, seperti hewan atau binatang itu menggerogoti makanan. Lalu ditanya oleh Rasul oleh sahabat, apakah waktu itu wahai Rasul, kita ini sedikit jumlahnya? Apa kata Rasul? Tidak. Bahkan waktu itu jumlah kita atau jumlah kalian itu sudah sangat banyak. Tapi walaupun banyak, tidak punya kekuatan bagaikan buih di atas air. Ini jumlah banyak, tapi samanya buih ya, lunak. Tidak batanago bagaikan buih dalam air. Mengapung-apung kan? Kenapa wahai Rasul? Karena pada waktu itu Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, dan ditimbulkan di hati kaum muslimin itu namanya wahan. Al-wahnu itu. Ditanya oleh sahabat, apa tuh wahan ya Rasul? Cinta dunia, takut mati atau benci dengan kematian. Jadi cinta dunia berlebih-lebihan, terlampau takut mati, bahkan membenci mati, tidak meyakini mati, inilah yang disebut dengan wahan. Yang menyebabkan persatuan kaum muslimin lemah. Jadi kalau ada awak ke terlampau cinta dunia, ini maksudnya wahan, hubbud dunia. Inilah yang perlu kita bahas malam ini. Boleh awak cinta dunia? Bolehkah kita memiliki dunia? Boleh, boleh aja. Memiliki harta, memiliki mobil mewah, memiliki pangkat jabatan, boleh. Tapi jangan urusan dunia itu melupakan, melalaikan urusan kita yang sebenarnya urusan akhirat. Itu yang tidak boleh. Deulah mau riharato tinggal sembahyang. Nah, itu contohnya. Kok yang tidak boleh? Sibuk dengan dunia, mengumpulkan harta, mencari pangkat jabatan. Tidak perlu lagi halal haram. Karena cinta hartanya tidak mau lagi berzakat. Tidak berzakat. Tidak terpanggil infak sedekah, pokoknya harta kau banyak. Kumpul semuanya. Dunia. Tapi rumah cie, balik rumah cie lagi. Tapi onda cie, balik onda cie lagi. Tapi oto cie lagi. Kumpulkan dunia. Yo bana cinta ke dunia. Sehingga lalai urusan akhirat. Lalai peran pengabdian sebagai hamba Allah. Tak tahunya kalau Allah menciptakan jin dan manusia kok adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tapi dia mengabdi kepada dunianya, harta dunia. Inilah yang menurut saya, ini penyakit hati, Ibu. Maka harus, makanya agama mengajarkan ketika diberikan kelebihan rezeki, uang, harta, maka ada di sini syariat, kalau hartanya sampai nisab zakat, kaluan harta itu. Zakat 2,5% diminta Allah. Maka sebagian harta itu keluarkan zakatnya. Tidak banyak, tidak semuanya, hanya 2,5% gitu. Kalau itu yang benar apa? Kalau 1 juta hanya 25.000 gitu. Itu nilai zakat dengan uang. Banyak tuh Pak Ibu. Nah, kalau mau cerita ke Bapak, kalau nampak rokok ya Pak 25 itu dapat sebungkus Pak. Kurang ya? Ini gambaran sederhana. Tapi kalau orang cinta dunia, kalau membalabian cinta harta, itu tidak mau dia keluarkan zakat. Tapi kalau betul-betul dia paham dengan harta yang diberikan Allah itu tidak semuanya milik dia,
sebagian harus berbagi dengan orang lain, maka dia akan mau berinfak sedekah. Sudah dibahas kemarin mana Pak? Bagaimana manfaat sedekah? Sudah ada kajian sebelum. Maka mari Bu Napa, kita harus pahami kita tidak boleh talampau. Ini talampau yang tidak boleh Pak ya. Kalau mencari harta boleh, bekerja boleh, karena kita perlu mencari nafkah gitu. Tidak lama berzikir itu kerajaan Pak, semayang, puasa, zikir. Nah, anak bini tidak makan rumah tidak bisa ada kan? Nah, gitu. Bisa. Harus. Tapi yang penting urusan dunia itu jangan melalaikan urusan akhirat. Kenapa Pak? Karena urusan dunia ini dalam beberapa dalil itu hanyalah urusan rendah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini satu dalil. Urusan akhirat khairul laka, lebih baik bagimu minal ula, dari urusan dunia. Maka hadis ini mengecek Ibu Napa perumpamaan. Nah, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi lama bisa di akhirat. Yang kekal abadi di akhirat. Dunia kok samanta saja. Maka mengawak lalai bakaja-kajabana di dunia. Cari harta, cari pangkat, kumpulan semuanya. Kalau Pak Ibu awak meninggal Ibu Napa, coba awak karena lihat ada ndak awak bawa harta itu masuk kubur Ibu Napa. Lah Ibu, apa kini yang Ibu cintai ameh lah Pak ya? Ameh di cincin, ameh di talingo, ameh di duku ya Pak Ibu. Kalau Ibu meralek kan Ibu pakai sadana. Nah, karena panuh jari di ameh kan? Tapi pertanyaan Bu, bisa kalau mati ameh itu ada awak bawa ikat cik sameh nak ke kubur? Itu sia kira Bu. Orang yang tinggal itu, jangan dipakai pula dek beko suami minta suami untuk mencari cik lain bawan. Padahal sadar, itu malah meninggal, dibagi-bagi. Sawah nak ada dibawa masuk kubur, nak aneh Bu. Tilaku yang Ibu pakai kini kalau aku contoh Bu. Kan tilaku rancak tu nak bisa Bu ke kubur doh. Yang Ibu bawa hanyalah kain kapan. Kalau Ibu di sunnah kalimah helai, kalau Bapak 3 anehnya itu. Oto rancak manta sampai ke kuburnya. Diantar, barang oto mewah diantar. Kalau udah selesai penguburan, semua kekayaan itu dibawa pulang balik. Maka untuk menghilang sifat talampau cinta dunia ke apa? Awak harus punya nilai zuhud. Jangan melabih-labih mana ke dunia tulai. Sebab Ibu dan Bapak, apapun fasilitas dunia yang kadang melalaikan kita itu, tidak akan ada yang kita bawa masuk ke dalam kubur. Nah, tuahan pertama cinta dunia. Yang kedua takut mati. Atau dia tidak percaya atau membenci kematian. Bisa awak takut mati Ibu dan Bapak? Kalau takut kamu lari mati kira Pak? Bisa lari dari mati? Bisa awak lari dari kejaran malaikat maut Ibu dan Bapak? Nah masuk beko ke peti basi ndak, ke kulkas basi, kunci di luar. Makin masuk ke dalam tuh makin capek malaikat maut itu. Tak bisa. Makanya ada ayat kami bacakan tadi Ibu dan Bapak. Kita tidak perlu takut dengan kematian atau membenci kematian, tapi yang kita takutkan itu adalah pertanggungjawaban sesudah mati. Nah, kalau mati tidak bisa. Nah, ini tadi kami bacakan ayat dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 gitu. Apa bunyinya? Kita ulang sedikit Pak. Falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa engkau tidak mencegah ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan? Ini cerita ango nafas lah sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, sementara engkau melihatnya. Ini yang dapat dikatakan kepada kita, kita tidak akan bisa menghalangi nafas yang akan lepas dari badan orang-orang yang kita ketahui, orang yang kita cintai,
mungkin orang tua awak, anak-anak awak, atau orang lain. Mungkin kita bisa melihat orang sakratul maut, ibu bapak. Itu ndak bisa awak tahan doh. Itu maksudnya. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, walaupun nampak di awak mungkin orang yang kita cintai akan meninggal, ndak bisa awak tahan. Ini kata anda. Maka mengapa engkau tidak mencegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan? Wa antum hina izin tanzurun, sementara engkau melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepada kematian atau nyawa itu daripada kamu walaupun engkau tidak melihat. Nah, ini semakin ditantang kepada orang kafir, koyo santiang coba ambek angok tu sampai di kerongkongan. Ah, itu maksudnya. Ada yang bisa Pak Ibu? Contoh sama awak ke meninggal Ibu. Mungkin Pak Ibu pernah melihat mendampingi sakratul maut. Tidak bisa. Jadi manahan lapeh tidak bisa. Nah, cilai kalau bekolah lapeh lah meninggalnya, tidak bisa wak balian. Nah, ini ayat berikutnya. Falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa tidak? Nah, ini sekiranya engkau merasa benar, hebat, in kuntum ghayra madinin, dan tidak mengakui Allah yang menguasai, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Engkau kembalikannya waktu lagi sekiranya engkau benar. Jadi kalau tidak percaya Allah yang berkuasa melapeh nangok itu keluar dari badan, coba balik idu yang balik. Kalau engkau orang yang benar. Ini masalah. Ini cerita persoalan kematian kalaulah tiba waktunya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Setiap yang bernyawa pasti nanti mati, dan kalau tiba masanya kita masing-masing ibu dan bapak tidak bisa diundur, tidak bisa dimajuan. Berdoanya ibu bapak, ya Allah kau dapat jangan wak mati lulai sebelum lah peminantu saduanya gitu. Ya. Berdoa boleh Bu, tapi kalau masanya lah tiba tidak parah, tidak bisa. Tidak bisa. Paham berarti? Dapatlah sekolah anak sadudul tidak bisa. Dimajukan tidak bisa. Dimaju tidak bisa pula lah. Mati lewat kini kau ya Allah ya tidak bisa. Bambi mungkin ada orang yang sekarang banyak kasus-kasus bunuh diri ya Pak Ibu. Ya anak-anak yang muda-muda, sekarang banyak kita lihat kasus muda-muda yang kuliahan, yang pelajar bunuh diri. Melompet dari gedung tinggi, gantung diri, sekarang banyak banget. Maka anak-anak semuanya, mari kita jaga diri kalian, Pak Ibu, tetap awasi anak-anak kita, apalagi yang muda-muda kok, dia muda sikit mana panganannya kan? Sakitnya masalah persoalan kecil, kadang masalah pertemanannya Bu. Nah, rasa ndak adole solusinya kan? Ibu pernah melihat yang terbaru ini, sama-sama bakujik baduo Bu, mudo. Sama-sama bunuh diri berdua dia, laki-laki perempuan, sama digantungnya, sama mati keduanya. Viral sekarang. Ini gambaran. Ini cerita kematian tadi. Nah, maka mari sesuai dengan kajian kita Ibu dan Bapak, mari kita mencintai dunia, mengejar dunia, silahkan, tapi porsinya Ibu dan Bapak harus jangan melebihi kecintaan kita kepada urusan akhirat. Ketika membangun rumah Ibu dan Bapak, coba pikiran rumah awak besok di akhirat. Ini kan banyak bangun rumah baru. Bangun rumah, bangun pondasinya. Lai awak berpikir enggak, besok rumah awak di akhirat kau akan meninggal. Maka perbanyaklah infak sedekah agar nanti rumah kita juga ada di akhirat. Perbanyak untuk membangun rumah-rumah ibadah. Jadi Bapak inilah. Mudah-mudahan kita berharap bulan Ramadan yang mulia ini kita sama-sama berbagi ilmu dengan harapan tadi wahan itu adalah bagian penyakit hati yang harus obati. Nah, kurangi cinta dunia berlebih-lebihan, bukan dunia tidak perlu, tapi jangan sampai nanti urusan dunia itu melalaikan urusan yang abadi kita, urusan kekal abadi tidak akan. Kita berharap selama dunia ini kita matinya husnul khotimah, di akhirat besok masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu dan Bapak. Kita berlindung kepada Allah
Mudah-mudahan hati kita nih hati yang mulia, yang tidak terlampau cinta dunia, hati yang bisa nanti ingat urusan-urusan akhirat. Kematian tidak bisa kita elakkan, kita harus siap. Maka ambillah seluruh peristiwa kematian yang pernah wak lihat, wak saksikan, wak ikuti itu. Kalau hari ini mungkin kita menyaksikan memandikan jenazah, menyalatkan orang meninggal, membawa ke kubur, nanti ingatlah ibu dan bapak, bisa awak medetuju. Hari ini kita takziah ke rumah orang lain, ingatlah suatu saat nanti orang lain akan takziah juga ke rumah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mudah-mudahan bisa kita mengamalkan.